Jamet Jember Utara. Itu single yang menggelitik ketika kalian kirim ke Cek. kontenku ya. Jadi terima kasih teman-teman selokan belakang udah apa ya. Maksudnya aku bikin konten iku sebenarnya nggak seserius iku sebenarnya ya. Terus tiba-tiba ono Sata Space ini dengan Bimba tiba-tiba ayo ngobrol Mas Nyu, laopo. Akhirnya bikin acara segede iki menurutku ya wes ya dengan pencapaian luar biasa dan untuk band pertama selokan belakang yang kepilih tepuk tangan dong. Terima kasih. Memang band terbaik se Asia Tenggara. Enggak ya? Ah, Enggak bos, ampun bos. gak apa. Bodoh. Iso. Nah, jadi single kedua ya. Itu tahun berapa rilis? Tahun 2024. Bulan Maret insya Allah. Dua. Sebelum itu bulan berarti April. ada kan? Sebelum itu kami rilis tahun 2023. Apa judulnya? Judulnya Life Would Be Easier. Berbahasa Inggris gitu, sok-sokan. Sih. Wong mau ngomong nang off air ya, apa bahasa gak ngerti artinya, Cuk. Iya, gak ngerti artinya iki Life Would Be Easier, Mas. Waktu aku main-main itu terus iki lagu anyar Mas. Kak iki lagu direkam. Apa bahasa Inggrisnya mau? Apa coba? Apa? Enggak tahu artinya ya, tapi level bisir itu dah katanya. Sebenarnya pertanyaannya, kon Madura? Ence. Kon Madura. Ya, iki menarik menurutku ya. Jadi menarik. Jadi ketika kita bilang jamet ya, secara jamet itu kan Jawa metal ya. Jawa metal, sing sebenarnya orang itu menyembunyikan jati dirinya bahwa dia jamet, bener nggak? Isin maksudnya. Iya kan maksudnya iki secara sudut pandangku ya. Kon jamet pasti lah diomongin jamet mesti isin orangnya kan. Yoi. Malu kan. Kenapa kalian bisa bikin hal itu menjadi akhirnya kamu apa ya iso maksudnya kalau di blow up ngono loh, maksudnya bener-bener iki lo aku lo jamet ngono. Terus jamet Jember Utara, spesifik ya gue sih ya. Aku bisa nggak ngerti Jember Utara menurut kalian itu sing nandi ngono, bagian Indian ngono. Yoi. Ayo. Oh berarti menurutmu arek-arek Kalisat jamet kabeh? Bukan aku ya, aku gak merah, aku takon selakan belakang loh iki. Termasuk wedoke gak? Kan ngono. Yoi. Duh, gak aja ngomong. Coba dijawab, boleh? Apa ya? Waktu kami baru bikin band, saya datangnya belakangan sebenarnya. Bandnya udah ada, terus mereka main lagu rock gitu. Rock sing lawas-lawas koyo God komunitas Bless, musisi terus- Jos itu ta? Iya, itu lah. Oke, ya terus. Cover lagu-lagu belum jelas mau bikin apa gitu. Terus aku datang pengen bikin garage rock terus Gens up, oke. terus salah satu ide yang aku kasih ke teman-teman adalah waktu itu sebenarnya bukan Jamet Jember Utara. Sepotong dangdut koplo untuk pacarku gitu awalnya lagu. Kami pengen bikin itu ya. Iya, tapi gak jadi karena ribet Bentar. kayaknya. Ek lak potong sepurane. Kok ndak kompak sih arek-arek? Polep. Cik. Oh, vokalisnya iki audisian ta ya apa? Audisi. Audisi. SCTV Music Award gitu. Iya. Terus. Terus nggak jadi karena agak ribet mikirin musiknya, mikirin lain-lainnya. Jadi waktu itu saya sama beberapa orang tuh lagi bikin skripsi bahas tentang tentang saya film sebenarnya. Tapi ide besarnya adalah bahas bagaimana kekuasaan bekerja. Kekuasaan bekerja itu lewat banyak hal. Salah satunya adalah produksi wacana. Produksi wacana itu bisa dari pengetahuan, bisa dari seni budaya, bisa dari musik film, narasi-narasi besar yang dibikin sama pemilik modal biasanya atau Oke. katakanlah Jakarta atau yang karena modalnya berkumpul di Jakarta gitu. Oke. Karena narasi-narasi besar itu di lirik pertamanya saya bilang sejak kapan label ini ditancapkan karena label itu kan tentu bukan kita yang bikin adalah orang pemilik modal itu. Label ini ditancapkan untuk hal-hal yang mereka anggap nggak keren gitu. Terus ya kan keren dan nggak keren itu peran wacana, jadi ada produksi wacana yang didukung sama modal besar itu katakanlah Jakarta, terus lagi bahas selera gitu. Oh ternyata selera tuh nggak bebas nilai, itu bukan ujuk-ujuk hadir gitu. Oh selera itu dibentuk atas referensi, atas akses.
orang-orang Jember mungkin nggak punya akses untuk musik-musik Chet Baker, jazz, hal-hal yang menurut orang-orang seleranya tinggi gitu. Jadi itu nggak tiba-tiba hadir. Jadi itu ada alasan, ada musababnya gitulah. Jadi kami pengen bahas itu sebenarnya. Bagaimana kekuasaan bekerja, produksi wacana, terus selera ternyata, gunanya selera itu karena pemilik modal atau kelas berkuasa adalah mereka selain menguasai kita, orang-orang miskin ini dari kekuasaan ekonomi, terus kekuasaan hukum, pemberpihakan hukum dan lain-lain. Dan perlu selera juga biar kelas mereka tetap tinggi gitu. Jadi mereka perlu bikin selera yang mana yang kelas tinggi, mana yang kelas rendah gitu-gitu. Jadi itulah saya pikir Jamet adalah label yang ditanyakan sama mereka dan kemanapun saya pergi kayaknya saya tetap Jamet ya. Kayaknya mau pakai apapun kayaknya tadi tetap Jamet. Jadi saya pengen peluk identitas itu, saya pengen peluk kejametan itu dan saya pakai sebagai jubah kebanggaan gitu. Aku walaupun kamu labelin Jamet nggak masalah karena itu memang aku dan itu nggak bikin aku minder gitu. Terus itu nggak sama sekali saya ngerti karena kamu yang bikin label untuk saya itu. Jadi saya nggak mau ikut gamenya kamu. Oke, Gitu sih. karena tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Karena menurutku itu istilahnya apa? Ke Jakarta sentrisan ya istilahnya. Maksudnya mungkin, karena ya mau nggak mau juga di Jember ini sebenarnya banyak pendatang ya, teman-teman pendatang yang dari kota-kota yang besar mungkin terus kuliah di UNED dan lain sebagainya. Terus dilihat mungkin dari secara fashion atau secara pergaulan dan lain sebagainya, mereka membawa budaya dari daerahnya sendiri ke Jember. Terus sedangkan Jember sendiri ini ya budayanya iku apa mana sing misalkan Jember Utara misalkan kayak ngono. Iku kan menurutmu kan yang pengen kamu sampaikan. Kenapa nggak bangga Gi dengan hal iku? Bener kan? Insya Allah gitu mas. Ngono kan? Insya Allah gitu mas. Enggak koreksi lek salah aku. Bener mas, maksudnya kayak misalkan kita agak susah kita menentukan mana yang deso, mana yang nggak deso misalkan atau misalkan orang dari Kalibaru atau dari Kalisat atau dari Agasa datang ke kampus atau apa gitu, di situ ada rumput hijau. Kami memori tubuh orang-orang desa seperti saya, ada rumput hijau itu ya untuk diinjak-injak, untuk main. Nah di sini nggak boleh. Oh, oke. Itu ada sistem pengetahuan yang beda dan itu tentu bikin ada crash dan itu wajar dan tentu saja yang punya kuasa media lebih besar adalah orang-orang berpunya. Jadi yang kasihan tetap orang-orang miskin karena dianggap deso, karena dianggap nggak ngerti, dianggap apalah. Padahal kita punya sistem pengetahuan yang agak beda aja gitu. Mungkin itu sih. Oke. Menarik. Oke, terus menurut kamu apa yang menjadi tantangan Selekan Belakang selama ini kalian ngeband berapa? 2 tahun ya udah? Udah 2 tahun jalan? Jawab jadi mahasiswa. Oke, tulungi Oja Iqbal tok kan aku 3 tahun. 3 tahun. Ya, 2022. Apa? Oke, menurut kalian tantangan kalian ngeband di Selokan Belakang ini ya entah dari segi finansial atau penyusunan antar personel itu dan atau lain sebagainya itu menurut kalian gimana tantangannya? Prosesnya? Tantangan finansial pasti ada, Mas Nyo. Tantangan finansial. Iya. Pasti ada kan, maksudnya untuk bermain musik kayaknya keperluannya lumayan banyak dan itu ya terbilang belum terjangkau. Beberapa itu belum terjangkau. Cuman kami berusaha mengatasi kesulitan itu pakai cara-cara kolektif gitu kalau Selokan Belakang. Kolektifan? Ya, betul. Iya. Benar, enak itu. Tepuk tangan dong. Jadi, ya memang. Oke, berarti aku juga nangkap itu ya. Apakah Selokan Belakang ini ngeband untuk cari uang? Tidak. Awas kon yo. Enggak, soalnya waktu teman-teman awal kumpul, kayaknya main band ini agak susah kalau mau cari duit di sini. Terus teman-teman masing-masing bilang kalau ya nggak apa-apa nanti cari uangnya mungkin di lapangan lain, di ladang lain. Okay. Tapi kita tetap bersenang-senang. Bener ya.
Bener ya. Benar. Paling enggak sejauh ini Enggak, gitu yang ini kita soalnya sepakati. direkod loh. Nanti jejak digital itu ono loh ya. Ya, iya betul betul betul. Tapi Ya. oh, Tapi sekarang kami punya cita-cita lain mas. Apa bang? Soalnya Bagus tuh punya mantan kan. Nah, mantannya tuh Opo iki? mantannya dapat Piala Citra tahun lalu. Oke. Tahun ini Tahun ini. dapat Piala Citra. Jadi Dapat kami Piala Citra. Citra untuk film dokumenter. Gila. Piala Terus Citra. Terus kayaknya kita pengen punya the award juga deh. Jadi kami targetnya sih tahun depan SCTV Music Award ya. oh SCTV Music Award. wis gak ono acara ya. Kategori soundtrack paling ngetop. Oh sih, asik. Kon kok iso main nang karnaval SCTV gak sih? Siap, iya. Oke. Dan iku Masuk, lip sync, Cuk. Kon gelem main lip sync kira-kira iki. Lip sync serius. Wong aku running. Iki ben-benan lip sync, Cuk. Iya, menurut kalian lip sync iku halal gak sih? Untuk misalkan kalian di industri nih TV iki. Ayo. Gak apa-apa sing iso, sing penting iso Duit mana kan hasilnya kan? Ya wes. Iya, sok-sokan Bagus. Sok-sokan. Karena main band dan kerja band itu kan beda. Beda, Pak. Ya kan, ya gitu. Tantangannya finansial, tapi kalian contohnya tadi aku kan udah ngobrol kalian sama kalian itu secara produksi kalian produksi sendiri contohnya kan. Itu kan sudah memangkas budget untuk produksi, bener kan? Betul. Gitu. Siapa yang paling pintar di sini audio? Bagus mas. Bagus. Apa kata bagus semua bagus. Berat. Oke, kita tarik ke belakang. Aku juga pengen tahu asal nama selokan belakang ya. Maksudnya selokan belakang kan peceren gak yo? Maksudnya the peceren ngono, the peceren. Ini ada yang pakai kaos selokan belakang, Mas. Lah iya. Maksudnya misalkan pendengar kalian itu sebutannya apa? The peceren. Apa ngono lho maksudnya? Lah ya misalkan kita, ya gak usah munak lah, misalnya fanmu jenenge opo misalkan kayak ngono kan. Kenapa selokan belakang teman-teman? Oh mampet. Jawab ini, saya mau jawab ini. Oh, iya ini lo. Jawab ini saya. Jadi Ayo. kami, mas, kami kami sering nongkrongnya tuh di ini, memang di selokan. Corot, umak corot. Sebenarnya bukan selokan, salah berarti omongan. Apa? saya. Jadi kami sering nongkrongnya itu di belakang kampus gitu. Dulu di di komplek sekretariat gitu. Dulu di FIB UNED, di belakang memang dulu mas. Nah itu, dia itu dekat fisik mas. Sebenarnya aku sejarah kalian itu tahu. Kalian dari UKM ya, FIB ya, nang buriku. Kan band iki konten yo, jadi aku jawab iku, apa takon iku. Ya itu jawaban normalnya itu memang. Ada jawaban tidak normal nggak? Iqbal biasanya jawaban tidak normal. Jawaban enggak sing mau enggak normal, sing normal iki. Boleh. Selokan yang depan sudah dipakai Jokowi buat kampanye. Jadi yang belakang kami pakai lah buat senang-senang gitu. Oh, dipakai buat anaknya nanti. Oke. Yoi. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi itu juga membawa genre kalian apa? Garage rock. Garage rock. Oke. Iki balik ya, maksudnya ada yang maksudnya kamu kan bilang ini dari grassroots sing jamet misalkan gue jamet ya. Terus biasanya aku ya gak ero ya secara selera kan ngomong ya dangdut sing ya orkes atau apa. Kalian memilih garage itu kan apa terlalu gaul untuk apa ya istilahnya masuk ke kata ngomong itu aku jamet gini. Iya. Iya kan, bener kan maksudnya Iya. ngono. Tapi maksudku mungkin Iya. ya jamet boleh gaul berarti kayaknya. Harus ya. Kayaknya Cocok gitu. kayaknya harus dong. Iya kayak kamu boleh jadi orang Jember dan boleh gaul gitu sih. Iya, boleh iya. boleh punya keinginan apapun dan itu nggak masalah dari mana asalmu, nggak masalah dari mana tempatmu lahir dan kalau pengen keren ya kayaknya semua orang boleh deh gitu. Oke, tepuk tangan keren. Nah, iki lho jawaban normal. Jari kon mahasiswa wedi. Wena.
Boleh ngerokok teman-teman ya? Udah ya? Boleh bayar 5.000 ke saya. Nah, ini pertanyaan juga, pernah nggak kalian bikin karya sing apa ya, like kita ikut industri misalnya industri ya, terus kalian tuh bikin yang pengen diterima industri, terus tapi kalian tuh menolak, tapi yo kemana wis dilakukan aja aku pengen industri. Menurut kalian itu gimana? Kami belum punya pengalaman kayak gitu, tapi kalau kita ngobrol Jamet Utara itu secara industri menurut saya ya, kayak udah terlalu gampang. Jadi Jamet orang-orang udah kenal kami Dari nggak perlu judulnya. jadi judulnya orang Jamet misalkan. Aku nggak perlu terangkan lagi apa itu Jamet, nggak perlu terangkan lagi. Iya. Jember Utara nggak perlu terangkan lagi apa itu. Jadi menurut saya secara industri atau secara pasar mudah dimengerti dan mudah diterima aja karena pakai kata-kata atau diksi Kata-kata yang familiar. familiar. Jadi kami bukan kayak pengen menolak industri atau apa. Jadi kami ikut aja kok. Karena kami sadar, kami kan ada di musik populer atau musik pop. Itu kalau katanya orang ada namanya Theodor Adorno, musik populer ya gitu-gitu aja, memang dibikin untuk pasar dan dicari secara familiar dan dicari yang familiar sama pendengar. Ya udah kami pakai itu aja dan kami coba cari celah-celah di mana kami bisa bawa narasi yang kami pengen bawa, misalkan Jamet atau ke kabupatenen kami, ke desaan kami bisa mencari celah-celah di putaran besar itu mungkin. Oke, tapi menurut kalian udah bisanya ini ngobrolin tentang dapur kalian ya. Kita ngobrol dapur ya. Kan biasanya setiap band itu pasti punya apa ya istilahnya kayak aku bikin lagu ini pasarnya untuk ini nih. Secara spesifik. Kalian tahu nggak pasar kalian itu? Ngerti gak kon pasarnya? Gap. Iya. Maksudnya ngono, paham kan? Ya, kayaknya nggak pernah ada kepikiran kayak gitu Mas Yo. Soalnya, ya benar kata Iqbal tadi, sebelum Iqbal masuk kami itu main rock biasa gitulah, rock biasa. Terus baru setelah Iqbal masuk secara spesifik bilang kalau pengen garage rock. Nah, personil lain dengerin lah, garage itu yang kayak gimana. Ternyata personil lain cocok, ya udah sikat aja gitu. Kalian dengerin apa sih? Kalian dengerin apa? Waktu itu aku bilang ke teman-teman, aku pengen jadi The Strokes gitu. The Stroke. Aku pengen jadi The Strokes gas gitu. Setuju mereka ya? Setuju ternyata. Berarti yang tadinya kamu itu bukan dari lead, kita bicara lead ya, leader dari seorang band dan dia otaknya itu sebelum kamu masuk, mereka ini gak punya otak ya maksudnya? Tanpa arah mas. Sepertinya. Sepertinya itu ya. Kalian beruntung loh punya vokalis seperti Iqbal ini. Jelas. Gitu. Enggak bos, ampun bos. Saya ngono, Cuk. Ya, oke. Nah, oke, lanjut ya. Jadi, kan kalian ini berproses di Jember ya. Iya. Jadi, baiknya berproses di sini, di Jember kota, yang katanya mungkin orang-orang itu cuma, jadi lintasan sebentar ya. Dari beberapa kota besar sampai nanti karya kalian besar sendiri. Atau mungkin ada planning berproses di luar Jember nggak? Wanjak. Enggak sih Mas. Gak tahu, gak kepikiran. Kami pikirannya cuma kayaknya yang kalau aku ya, pikirannya bikin lagu yang bagus, terus bersenang-senang sama teman-teman. Karena salah satu hal yang jadi cita-citaku adalah aku bisa terkenal di teman-temanku sendiri gitu. Kayaknya itu menyenangkan, jadi aku bisa bikin hati teman-temanku senang. Itu salah satu cita-citaku dan kayaknya lewat selokan belakang atau lewat band itu bisa ngantaran aku ke cita-cita itu. Kalau misalkan nanti kami bisa lebih bisa menyenangkan orang lebih luas lagi, aku kira nggak masalah. Yang penting tetap bisa senang-senang gitu. Ya, masuk akal nggak gue? Enak. Setuju. Lebih ke teman-teman, jadi community ya? Bikin community gitu denger. Iya kayaknya, Mas. Bikin istilahnya yang kerennya tuh apa? Sekarang ekosistem aja. Jadi biasanya ekosistem kan ada yang produksi, ada yang apresiasi kayak Mas Nyu, terus ada yang eksibisi kayak gini, kayak di Sata gitu kan. Jadi kayaknya Jember udah harusnya seperti itu ya. Punya modal buat ekosistem itu. Jadi karena semua elemennya udah ada yang produksi, ada yang apresiasi, ada yang eksibisi gitu-gitu. Jadi
Aku kira setelah ini kita bisa punya scene musik yang menyenangkan. Amin. Tepuk tangan dong. Nah. Setuju. Oke, tapi menurut kalian berproses di Jember ini sulit nggak sih? Enggak paling mas. Ayo mas. Aku butuh jawaban dowo, maksudnya dirinci gitu loh. Akhirnya apa berkaya di desa. Apa yang kalian resahkan sih? Maksudnya apa yang kalian resahkan nih? Kalian berproses di Jember ini. Maksudnya iki kan kadang-kadang teman-teman yang dari luar itu, contoh aku maksudnya melaku nang luar kota, tiba-tiba kayak ngene ndak koyo nang Jember ngono lho. Maksudnya kalian pernah merasakan itu enggak? Dan mungkin sing aku rasakan itu sama ke kalian itu menurut kalian apa yang dirasakan? Apa ya yang tak rasakan ya? Soalnya selokan belakang itu termasuk band-band awam sih, orang-orangnya awam, nggak pernah main-main di luar juga, nggak tahu ekosistem yang ada di Malang, di Surabaya gimana. Mungkin beberapa kali main terjauh Jogja. sih main di Gresik cuma. Oh, Tapi Gresik ya. nggak- Iya menurut kalian gimana? Nggak tahu mas. Ini menurutku ya, karena Balkon aku jawaban Ebal kah? karena aku dari Lumajang dan bukan dari Jember, menurutku di Jember lebih baik daripada yang di Lumajang malah. Serius? Serius, meskipun di Lumajang ada party libur atau acara-acara lainnya, tapi di Jember menurutku lebih hampir 1 bulan sekali Jember tuh punya acara-acara yang isinya musik-musik indie semua dibanding di Lumajang. Menurutku lebih baik sih di Jember. Gitu. Nah, tapi kan Lumajang punya party libur, di Jember kan belum. Ya kan di sana ada orang kaya. Oh. Iya. Kalau di sini Terus kan lagi ini butuh wong soge. iya, mungkin ya. Begitu kan. Tapi kan seandainya kalau dari beberapa band gitu, karena gini, menurutku ya dari di tahun-tahun ini ya beda di tahunku dulu itu banyak community kan, secara community musik, Oh ya. ya kan. Sekarang nih community nggak malah nggak ada gitu loh, menurutku ya nggak ada. Karena community ya pentingnya seperti itu untuk mengumpulkan berbagai band, ayo bikin bikin acara bareng. Ya band iku sebenarnya yang bikin. Band-band iku dan yo kolektif urunan kerja usung-usung dewe, main-main dewe dan lain sebagainya. Menurutku iku sing aku rasakan saiki ndak ono ngono lho. Sepakat kalau itu. Kalau itu Tapi aku ngerasa sih bentar. Tapi bentar kalian mengalami hal itu enggak? pernah kita di tahun lalu ya, kita bikin acara di Sudut Kalisat ngajak beberapa sih, ngajak Gri Castle sama Kahlo dan cuma 3 band ya sama Mas Nyo juga. Duduk aku iku. Oh iya, sama Mas Johatsu itu. Iya, yang dinosaurus itu. Nah, itu kita bikin acara yang diurus-urusi sendiri, bikin scene sendiri, bikin apa-apa sendiri. Nah, itu sih. Oke, bikin lagi yuk. Oke. Ya itu sih, mungkin di Kalisat pernah ada itu, tapi aku rasa di Jember juga penting adanya itu sih. Kalisat iku Jember apa dudu? Nah, orang-orang Kalisat itu Iya, kalau iya. kalau mau Jember itu, aku mau ke Jember gitu. Dia kayak duwe visa dewe gak sih ya ngono ya? Ya, habis ini emang mau merdeka. Gitu. Oke. Gini, aku kan apa ya, dengerin lagu kalian cuma 2 nih di platform kan. Kalian punya nggak materi lagu yang itu isinya perlawanan? Sing sekeras garage rock ngono lho. Punya nggak? Punya sebenarnya, tapi bisa dijelaskan Mas Bagus karena Mas Bagus Enggak. ini salah satu aktivis dan pendiri Kamisan di Jember, teman-teman. Gedang, dong. Ngawur iki wong akeh. Sopo. Coba Mas Bagus dijelaskan sambil bawa Mas payung Iqbal, hitam. Mas. Payung hitamnya dikeluarkan dulu. Payung hitam. Enggak, melebih-lebihkan. Enggak, punya nggak kalian materi lagu yang bakalan nanti bikin rilis gitu? Kami ada 2 lagu lagi, Mas Yo. Cuman kalau yang melawan ini ya apa? Ya maksudnya kalian ini resah sama rezim kah? Atau kalian bicara tentang apa tadi Kamisan? Terus ya itulah proses seperti itu. Sing memang kalian resah iki.
Belum ada kalau yang secara langsung. Asik. Enggak, kami Secara melawan mas, melawan semua. Melawan apa itu? Jadi kami, enggak. Jadi salah satunya kami, Durhaka, Cok. durhaka itu, Mbak. Ojo, 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 Melawan ojo. orang tua durhaka. Ojo, 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 ojo. Dimarahi Jokowi nanti. Oh, enggak. Jokowi duduk Tuhan. Segarupan. Sorry. Ya kami pernah bikin katalog baju, terus di bajunya kami tulis salah satu kutipan dari suratnya Ben Anderson. Dia bilang penguasa tuh nggak takut atau nggak resah kalau dicaci maki atau dibacot-bacotin, tapi mereka akan Resah ketika ditertawakan. Jadi kami pengen melawan mereka pakai lelucon-lelucon yang cukup bisa menampol mereka gitu. Jadi kayak kami bikin Jamet Timur Utara, terus kami bikin Nyala Melakukan, kami bikin Bergetar Supra Bergetar. Bergetar Supra Bergetar itu tentang Bagus dan mantannya yang mengaktifkan kembali aksi Kamisan di Jember. Aksi Kamisan itu kalau teman-teman belum tahu barangkali bisa dicek di Google dimanapun. Ya. Itu ada ibu namanya Bu Sumarsih dari tahun 2007 sampai tahun ini belum dapat kejelasan anaknya dibunuh sama siapa atau yang lain-lain gitu. Terus kenapa pakai Jokowi juga? Karena kami sering kenalan atau bawa Pak Jokowi karena tahun 2014 tuh Pak Jokowi janji kalau mau menyelesaikan kasus HAM itu, tapi dia bohong. Jadi kami pikir itu layak untuk ditertawakan, layak untuk dilawan gitu sih. Oke, tepuk tangan dong buat selokan belakang. Gila. Udah masih ada waktu Kak? Oke. Masih 3 hari lagi ya. Oke, terima kasih. Teman-teman boleh mungkin ada pertanyaan buat selokan belakang? Boleh. Kasih waktu. 3 pertanyaan ya. Oke, siapa? Angkat tangan. Oke, kasih mic teman-teman. Perkenalkan, berdiri dong. Biar ada, Oke. perkenalan dulu. Nama saya Robi, biasanya dipanggil Ibor. Oke, Bor. Pertanyaan saya itu melanjutkan pertanyaan Mas Nyo tentang problem dalam selokan belakang. Tapi saya akan mempertanyakan spesifik tentang single Jamet Jember Utara. Apa tantangan dan problem dalam produksi di single Jamet Jember Utara dan bagaimana kalian menyelesaikan masalah tersebut? Problem. Mungkin jawaban kalian bisa menginspirasi orang-orang yang ingin membentuk band. Jelas, aku Mario Teguh soalnya. Enggak ya? Problemnya nambah Gus tok. Iya. Jadi gini, Mas Robi yang gaul. Mas Ibor yang gaul. Yang bisa produksian di Selongan Belakang tuh Bagus Mania, kan? Dan yang bisa main, paling baik bisa main musik Bagus Mania pokoknya. Terus saya tuh cuma bikin gejreng-gejrengan kayak demo-demo gampang gitu. Ini Gus lagunya gitu. Nah nanti Bagus yang bikin aransemen-aransemennya. Problemnya yaitu kami nggak terlalu kaya, jadi kami bikin sendiri. Problemnya misalkan di lagu Jamet Jember Utara kami harus ke Kalisat dan pakai komputer dan kadang-kadang komputernya agak bermasalah, jadi kami harus nunggu. Itu aja sebenarnya karena kami suka nongkrong sampai malam, ya udah kami kerjakannya sampai malam-malam. Terus aku kira Mas Ibor kan punya band dan tahu lah maksudnya Mas Ibor nih. Bohong, pertanyaan bohong nih. Yoga. Apa ya? Tantangan selain itu sih waktu itu puasaan, jadi kami menahan lapar dan haus ya. Anjay. Wena. Wadah kira poso iku ora wis. Astagfirullahaladzim. Nanduh, Direkam. Aparat. Direkam di delok ibuku iki. Iki upload nang YouTube loh kok. Itu terus mungkin karena kami rekamannya di tempat kolektif, ada kolektif namanya Sudut Kalisat, tempat saya main biasanya, tempat saya berproses. Nah itu kami harus berbagi ruang dengan orang-orang lain. Jadi ada tetangga-tetangga juga, jadi kalau kami teriak-teriak itu harus tahu jamnya kapan. Terus tantangan yang agak bikin capek ya waktu proses rekamannya karena Oh ya, itu Jamet gak kita masuk? Jamet itu. Jamet, Oke. Jamet. I love you Jamet. Terus apa ya? Kami cukup lama di proses mixing mastering karena kami nggak punya biaya untuk ke orang lain, jadi kami harus mengerjakannya sendirian. Itu waktu yang cukup lama untuk kami bilang kayaknya ini cukup deh.
setahun ya. Karena kami Jamet Utara itu setahun ya sampai Setahun. akhirnya rilis gitu. iya, setahun. Iya. Enggak ya? Karena karena harddisknya rusak. Nah itu ekonomi lagi bro, ya. Kayak ekonomi bos. Harddisknya lupa kehilangan data ya. Kehilangan betul, data. betul. Amnesia, oke. Itu cukup Mas Ibor? Cukup ya? Maaf ya aman Mas Ibor kalau nggak menjawab Mas Ibor. Enggak, Mas Ibor ini sekarang aktivis independen soalnya. Anjay, Band indie Ibor sih nyekel. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Boleh satu lagi teman-teman. Boleh yang di belakang? Ada nggak yang mau tanya? Ah, boleh kasih. Boleh, majuan dari gini lu. Kiri. Maju gini. Kan gitu. Nah, ngadeg tapi ngadeg. Ayo. Oke. Perkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Yuda Kelana NIM ASIKM. Enggak usah. Sumat berlebihan. Selama setahun kan Jamet Jember Utara kan udah dirilis itu. Nah, aku ngerasain itu dampaknya benar-benar gede, terutama di teman-temanku yang beretnis Madura yang tinggal di Jember. Biasanya kan orang-orang Madura tuh denial gitu kan, kayak enggak aku tuh wong Madura, padahal dia Madura. Nah, semenjak ada lagu ini, teman-temanku punya perspektif yang berbeda gitu, kayak oh iya ternyata identitasku tuh gak boleh aku kubur gitu loh. Nah dampaknya segede itu, teman-teman selokan belakang udah ngerasa berhasil gak sih semisal ada kayak gitu? Atau teman-teman juga merasakan, oh dampaknya kayak gini ya di soal etnis gitu, identitas etnis gitu kan, yang kebanyakan orang-orang Jember tuh denial gitu loh. Apalagi dengan sebutan kata jamet gitu, kan gak masalah sebenarnya kalau kita jamet. Itu mah akal-akalan orang Jakarta aja. Wong Jawa ya. Asik. Yuda black metal. Iya terima kasih. Menurut kalian gimana itu? Berarti itu indikasi berhasil itu. Ya menurut kalian berhasil apa tidak? Menurutku sih masuk akal itu. Aku sih gak ngerti ada wong-wong kayak ngono. Maksudnya gak tahu kalau ada dampak psikologis yang seperti itu. Terus aku cukup senang kalau maksudnya ada orang yang merasa akhirnya mau embrace identitasnya, karena buat aku sih identitas penting karena itu bisa ngasih tahu kita mau kemana. Karena kalau kita nggak kalau kita kebingungan sama identitas, biasanya kita akan disorientasi sama disposisi gitu. Jadi kita bingung menempatkan diri di mana. Misalkan aku orang Jember dan nggak tahu identitasku gimana, terus nggak tahu ternyata Madura tuh sekeren itu, atau ternyata Jember sekeren itu, ternyata tempat tinggalku tuh punya hal-hal yang keren, dan kalau aku nggak tahu itu kayaknya aku malu deh sebagai orang Jember gitu. Jadi aku pengen bikin hal-hal keren biar mungkin bisa sama-sama bangga sama identitas kotanya gitu mungkin ya. Gak tahu sih, kalau teman-teman gimana Mas Al? Kalau menurut kalian? Kalau gua sih Anjay. Menurut lu gimana, Cuk? Dan. Oke, sepakat Mas. Sepakat. Banyak nih. Enggak, kalian Anjay. enggak pernah dapat DM kah ke maksudnya Mas thank you Mas lagu iki menginspirasi ngono koyo Hindia ngono kan dhek dadi psikolog bagi orang-orang sing mental illness ngono iku. Ya mungkin enggak ero aku. Kalian pendapat DM gitu enggak? Mas, aku saiki bangga dadi wong Kalisak ngene. Mungkin ya. Menurut kalian gimana? Kalian udah ngerasa gitu nggak? Ini, sorry, aku balik lupa tanyain. Ini materi ini siapa yang bikin? Oh kamu Bal, oke. Iya. Si aku dong. Tapi ini jawaban dari Iqbal tadi. Oke. Dan juga menurut kalian itu kan impactnya ada nih dari orang-orang itu ya. Dan menurut awakmu puas dengan karya kalian yang Jamet Jember Utara itu? Puas. Si koyo ngono ya, oh puas. Oke. Aku tulisan yo. Maksudnya podcast ini kan dawa ya bunyi jawabannya yo. Kan dawa yo, kan kejancok kon berarti mana ini aku anjing. Enggak. Aku pernah, mungkin aku bisa menemukan iki podo kasusnya Yuda ya, ngono Mas. Jadi pernah aku kebiasaannya adewe iki Mas. Gak apa-apa Jawa nih. Iya.
Apa? Kebiasaan ADW iki Mas. Delok iki Mas. Iya, iya. Saya ngetek-ngetek selokan ngono maksud. Oh, yo. Iki sapa iki? Koncone sapa iki? Koncone sapa Iya, iki? iya, 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 Ngene. Terus ono satu postingan iki sing iki kondisinya aku video terus DE ku nyanyi-nyanyi ngono Mas. Iya, iya, oke. Nyanyi-nyanyi, HP-ne Android iku. Oh iya iya, Jadi- sing patah-patah dan ngembun ngono ya. Terus iki sapa? Takon siji. Kok ono sing ngeron. Iku sing anjay iki wis berhasil ya. Iku Mas iku. Oke. Iya, iya, Dan iya. iku Mbo iku. Apa sih? Kah? Ano mana ya, sebenarnya ada cita-cita lain lagi. Menurut kami lagu berhasil itu nang YouTube ono tutorial bass. Oke. Itu berhasil itu. Tutorial Oke, bass. Oke, tepuk tangan buat silakan belakang. Oke, kita Yo, tutup. yang mau buat Lanjut sih. tutorial bass versi pemula. Ada itu. Kalau versi pemula itu terkenal sudah itu. Oke. Selokan belakang masuk Cortella. Sama itu ya itu. Cortella. Oke. Oke, jadi terima kasih silakan belakang. Tepuk tangan sekali lagi buat silakan belakang teman-teman. Oke, boleh persiapan silakan belakang untuk mainin 3 lagu lagi dari materi mereka. Boleh di nah, teko.